Kita lanjutkan bincang kita. Di perjumpaan yang kemarin sempat tertunda dikarenakan satu dan lain sebab. Masih berbicara tentang aqimus shalah, tentang mendirikan sholat. Masih ingat teman-teman mendirikan itu apa? Mendirikan teh melaksanakan aktivitas dengan bersungguh-sungguh, lagi memperhatikan rukun, syarat, sunnah, dan pembatalan, dan juga memperhatikan akibat dari kesudahan amal sholat itu sendiri, yakni terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Yang mana perbuatan keji itu apa? Nah, kejahatan yang lahir dari dorongan syahwat. Jadi orang yang sholatnya benar gak mungkin sampai terjadi kekejian. Yang sedewasa ini banyak terjadi. Terlebih di antara mereka yang membuat kita ngeri, antaranya tokoh-tokoh agama. Dan itu sebuah hal yang sangat berseberangan dengan tujuan Allah memerintahkan sholat. Jadi mustahil orang yang sholatnya baik sampai terjadi aktivitas keji, dari mulai zina mata, zina lisan, zina kolbu, terlebih sampai zina yang sebenarnya dengan turunnya pesawat di sebuah landasan yang tidak benar. Itu mustahil itu. Demikian pun tidak mungkin terjadi aktivitas munkar gitu. Jadi mulai hal-hal yang tidak wajar, mengatakan asing, ya, aneh. Keanehan itu melekat tergantung situasinya. Kalau anak kecil bawa balon ya nggak aneh, ya namanya juga anak kecil. Tapi kalau anak kecil gitu. Tapi kalau orang dewasa kayak Mas Awan bawa balon bebek, ya itu munkar, bro, karena nggak sesuai, aneh gitu. Nah itu munkar itu aneh. Dari mulai aktivitas yang lahir dari yang sekarang ini bully, yang namanya caci maki, termasuk body shaming, sampai kepada perampasan, pencurian, penipuan, hingga pembunuhan. Itu terangkum dalam kegiatan munkar, dan itu mustahil jikalau sholatnya benar. Nah, kenapa demikian fenomena banyak yang terjadi? Karena satu diantaranya salah memahami sholat. Sholat dianggap itu menyembah Allah, bukan menyembah Allah. Dah Allah malain sesembahan. Allah malain sesembahan. Sesembahan masalah yang Gusti Allah. Berhala-berhala dulu di kota Makkah itu sesembahan orang-orang musyrikin. Allah itu bukan sesembahan, dia itu pemilik, dia itu pencipta, dia itu penguasa. Nah, sehingga yang pertama kali disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW pun, dia adalah sang pencipta. Khalaqal insana min alaq. Nah, sementara sesembahan-sesembahan yang diduga dianggap oleh manusia itu dipertuhan sampai melakukan penyembahan, persembahan. Nah itu kan sesuatu yang terbukti bukan pencipta. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan, hendaklah kalaupun kita berserah diri kepada Dia yang telah mencipta, nah, bukan ciptaan. Gitu. Karena selain Allah itu adalah ciptaan, alias makhluk. Nah, sholat itu satu kegiatan yang targetnya menghubungkan dengan sang pencipta itu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena kalau sudah terhubung, enak, kita mau berbuat apa juga enak. Gitu. Apa yang membuat kita hati tenang masuk ke tempat ini? Karena kita terhubung dengan yang mengundang kita, Mas Igo. Namun ternyambung pada era seperti ini. Benar, karena terhubung, gitu. Sehingga kita pan jadi santai masuk ke tempat ini, karena terhubung. Ti asup tuh hari purnima itu nyambung kan? Oh tadi dia, ti asup itu. Mau tenang, asup lagi. Ada halangan pasti. Nah, jadi hubungan buruk yang banyak terjadi hari ini sebetulnya intinya udah nggak nyambung. Gitu. Begitupun kalau tidak terhubung dengan Allah ya nggak akan enak. Kita menjelajahi dunia ini nggak akan enak. Karena dunia ini pemiliknya Dia, Allah. Nah, kemarin kita sudah sampai di level 4 ya. Ya, Pak Ruli mudah-mudahan bisa ngikut ya. Baru pertama ya ini ya. Mualaf tahun berapa, Pak Ruli? Kayaknya 5 tahun. 5 tahun yang lalu ya. Lebih kayaknya. Nah, siap. Ya, suka Pak Ruli dimantapkan gimana nih ya. Bung Predi bilang. Salam. Panas sebenarnya kok. Oh. Jadi akimu itu tadi mendirikan sholat sampai si sholat itu menjadi sifat. Maka Al-Quran menghidangkan dengan menggunakan jamak dual dengan tanda tamarbutoh. Jadi kita yang melaksanakan sholat itu sendiri yang tahu apakah sholat itu sudah menjadi sifat atau hanya sekedar melakukan saja. Karena Allah dan malaikat tidak akan kasih tahu. Jadi kalau orang-orang muslim tidak mau muhasabah diri, kayaknya bablas tuh. Kenapa? Karena banyak orang yang sholat tapi tidak menjadi sifat. Sifat itu nempel pada zat. Banyak orang yang sholat kok aneh sikapnya, nggak nyambung tuh. Tetapi karena aku tak apal ya, karena nggak tahu lurus ya gitu, tak apal. Maka manusia itu diwajibkan thalabul ilmi. Kenapa? Terus ngaji. Karena ilmu nggak akan datang sendiri. Semua yang kita tahu dikasih tahu semuanya. Benar nggak? Nggak ada yang lahir dari diri kita. Kata apa yang muncul dari diri Anda? Nggak ada. Semua kita hanya menggunakan kata yang sudah ada. Dan itu terus berlanjut. Muncullah bahasa. Kan bukan buatan kita. Udah nggak? Paling aneh lah istilah-istilah. Tetereje, itu kan tetereke. Itu kan mengambil dari yang sudah ada. Dikreativitasi. Gitu. Nah, akimu sholat. Sholat itu terhubung. Sholat itu terhubung. Nah, kita punya pengalaman banyak terkait hubungan antara kita dan orang lain saja. Hubungan orang lain dengan kita atau kita dengan orang lain
Kalau terhubung, sebutlah bersahabat, berkawan, pasangan, orang tua, mertua, tetangga. Itu isyarat semua hubungan. Benar nggak? Satu waktu Tamsul ketemu orang lagi ngobrol sama PJ, tiba-tiba si orang itu PJ gak kenal, tapi akrab bener sama Tama. Sampai kok panggil itu nyepin gitu tuh. Mana wae kowe nyepin gitu. Gitu. Ya Assalamualaikum. Salam. Pernah nanya. Gitu. Tapi sementara Tams gue santai-santai wae. Tam saya tak kot nyepin gitu. Lancek urang palingan. Gitu. Nah, itu makanya anak gitu nyepin gak orang punya teh. Tidak letik kita teh. Oh, nyepedahi urang mata apa kan? Nah, gitu. Nah, itu kan tanda bahwa dia terhubung sama Tamskui. Hubungan dua pihak itulah namanya agama. Terhubung akan melahirkan kesan. Benar nggak? Meninggallah saat ditanya orang yang datang, siapa Anda? Saya sahabatnya. Gimana kesan Anda selama dia hidup? Nah kalau kita sholatnya benar, berarti terhubung dengan Allah. Nah kesanmu apa? Teu nyambung. Kenapa nggak nyambung? Ya banyak faktor. Mungkin ilmunya nggak tahu, atau mungkin salah pengetahuan, mungkin salah paham, atau pikirannya sekedar melakukan. Sehingga banyak orang sholat sudah ribuan rakaat mungkin dari kecil, tapi nggak ada yang dirasakan. Nggak ada perubahan yang berarti. Itulah yang diperingatkan fawailul lil musallin. Nah, diterhubung itu akan melahirkan kesan, bahkan mendapatkan pesan. Pasti. Jam siapa ini? Nah, terhubung nggak? Nah, ya hubungan tuh. Pasti selama kamu jadi anaknya punya kesan di hati. Benar nggak? Ada pesan yang disampaikan pasti. Benar ada? Kalau nggak ada, nggak nyambung berarti. Sederhana aja. Pesan, kesan, pesan, kesan. Prediksi siapa dia? Terhubung nggak berarti? Pasti ada kesan kan? Warna-warni. Pasti ada pesan juga. Gitu. Gitu Mas Ruli. Keren nggak tuh? Tah yang ngomong gitu hese itu. Nutup paham hese, tak pernah nyambung teh ya. Jadi kita harus banyak sih sibuknya kutip ini, capek kutip wae. Kan mana gak nyemah langsung, tak rasakan. Jadi kita tuh dari kecil belajar kutip. Pusing sendiri akhirnya. Nah, sholat ini dihimpun dalam rukun Islam. Yang mana Islam itu dari kata salima, sin, lam, mim. Dari huruf surah sin, lam, mim itu muncul kata sulami. Sulami itu artinya apa? Anak tangga. Nah, apa itu tangga? Tangga itu apa? Alat yang bisa membuat naik dan turun. Tuh. Kelihatan tuh.
Ada orang sholat, sesuai tujuan sholat, naik derajatnya. Ada orang sholat, entah apa yang dilakukannya, yang membuat turun derajatnya. Nah, aneh kalau turun. Nah, kalau turun ini aneh. Sementara kita kan seiring bertambah waktu, semakin intan melakukan sholat. Harusnya nambah naik. Tapi karena tidak mendapat bimbingan, gak mau belajar serius, akhirnya terhenti di sekedar melakukan, turun pun masa bodoh. Bahkan gak ngerti naik dan turun. Maka itu sebab diperintahkan oleh Rasulullah SAW dengan berjamaah. Karena dengan berjamaah kelihatan kamu siapa. Daya sosialmu kelihatan. Cintamu kelihatan, pedulimu kelihatan di tengah kerumunan orang. Karena kau sendirian gak akan kelihatan. Benar nggak? Maka sekelompok orang di rumah pun dinamailah rumah tangga. Depan pun disebut tetangga. Kelihatan kamu tuh siapa. Cuma banyak yang tidak menyadari karena tertutup dengan, ada yang tertutup dengan kebodohan, tertutup dengan idealismenya sendiri, tertutup dengan egonya, sehingga dia nggak ngerti. Padahal kelihatan benar. Taqwatasi bihablillah jami'a. Bergantunglah pada dari Allah secara bersama-sama supaya kelihatan siapa kamu. Sahabat betul atau sahabat palsu kelihatan. Cinta benar-benar cinta atau sekedar nafsu kelihatan. Nanti setelah bersama. Benar nggak? Ya. Karena kan setiap perempuan yang pada akhirnya menikah dengan seorang laki-laki pasti kan berkesan dulu, makanya dia mau juga. Ada pesan-pesan, pas ngahiji, bohong, ternyata kamu pendusta. Baru tahu ya. Kemarin bilang apa kok bilang gitu? Oh, kemarin mah gombal aja. Nah gombal ya kemarin mah tuh. Gitu. Nah, si anak tangga. Si anak tangga ini ketika Nabi Muhammad SAW diisrokan, disenimailah Mi'raj. 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 Apa Mi'raj teh? Tempat naik jadi Nabi Muhammad SAW sholat dulu atau mi'raj dulu? Mi'raj dulu. Nah, saya gambarkan ke dia ilustrasi. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah. Tuh di sini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia. Di tangga pertama, langit pertama, ketemu dengan Nabi di Adam. Anak kedua
Nabi Isa dan Yahya. Tiga, Nabi Yusuf. Empat, Nabi Idris. Lima, Nabi Harun. 6. Nabi Musa. 7. Nabi Ibrahim. Nah, ini gambaran. Jadi orang yang sholatnya masih di level anak tangga pertama disimbolkan seperti Nabi Adam. Nabi Adam yang sudah dipesankan oleh Allah jangan mendekati pohon huldi, udah malah makan. Seperti banyak orang sholat, geus apa entong kitu, tong kieu, masih kena kitu. Ternyata level hiji kene. Nah, seperti surah apa tuh? Nabi Adam pernah diperingatkan teh, tetapi Nabi Adam lupa. Masuk Al-Ibrani. Surah apa tuh? Surah Toha ayat 115. Silakan Bang Igo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya walam najid lahu ajma. Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Atas nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Sungguh telah kami perintahkan Adam dahulu, tetapi dia lupa dan kami tidak mendapati padanya tekad yang kuat. Surah Nabi Muhammad. Jadi orang yang terhubung itu kalau hubungannya bagus, tanda-tandanya dia mengingat pesan dari pihak yang dengannya terhubung. Itu sebab Al-Quran terdiri dari 114 surah. Dan surah itu sederhana dimaknai dalam bahasa kita tuh pesan. Nah, Allah menjelaskan di dalam surah Toha tadi. Nah, salah satunya ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj ke Sidratul Muntaha di langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, memberikan pelajaran di sana bahwa Nabi Adam pernah diperingatkan, dipesankan
kepada Adam dahulu, jangan kamu mendekati pohon ini. Wala taqrabul hazihi sajarah. Tetapi dia lupa dan kami tidak mendapati kemauan yang kuat. Saya tidak bicara bagus atau tidak ya. Baik atau buruk, benar atau salah. Tapi ini sebuah perjalanan menuju Allah. Karena baik dan buruk pilihan itu ada pada dirimu sendiri. Mau menuju ke sana atau tidak, itu pilihanmu sendiri. Mau meningkat derajat atau tidak, itu urusanmu sendiri. Karena kita nanti kembali kepada Allah pun sendiri-sendiri. Lahir ke alam dunia, oke? Sorangan-sorangan. Nah, lalu kenapa satu di antaranya Islam menuntun kita berjamaah? Salah satunya dengan berjamaah itu kita dapat mengetahui hal-hal yang sepertinya mustahil kita berpikir sendiri. Mustahil. Terlebih kita IQ-nya jongkok lagi. Lupa lagi. Gitu. Daya bacanya minim lagi. Kemauan belajarnya kecil lagi. Gitu. Karena pikirannya terlalu penuh dengan dunia. Nah, itu Nabi Adam. Wah, kayak saya nih. Padahal saya sholat dari 5 tahun, bahkan dari 3 tahun. Sekarang sudah berpuluh-puluh tahun, tapi masih sering lupa. Gitu. Berarti aku masih dapat 1 ya. Ya mungkin. Jelek dong. Saya nggak bisa jajan buruk. Jelek dan bagus. Tinggal tanya dirimu sendiri aja. Karena ini bahasa harmonis nama naon cenah Gus salatnya geus syukur. Eta bahasa batur ka urang. Ulah kok ngomong ka diri sorangan. Ya, eta bahasa penasehat kepada yang dinasihati. Yang kedua, Allah pun mengingatkan banyak di Quran tentang kehancuran satu kaum diakibatkan tidak mau mengingat pesan-pesan Tuhan itu. Seperti contohnya buka surat Al-Baqarah ayat 63. Silakan, Bego. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Allah. Ingatlah ketika kami mengambil janjimu
Dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi di sini diberikan pelajaran kita di surah Al-Baqarah terkait Bani Israel, umat sebelum diutusan Nabi Muhammad SAW. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu. Nah, pertanyaannya, apakah kita kesini lahir ada perjanjian? Tidak dengan Allah. Ada. Ya. Bagi orang yang beriman, itu terikat perjanjian dengan Tuhan sejak kita di alam rahim. Di alam, di alam Jabarut, alam-alam malakut. Nah, perjanjian itu antara dua pihak, pihak yang terhubung dan mengetahui dengan siapa dia berjanji, tentu si pihak itu akan mempertimbangkan dulu. Kalau dengan dia yang berjanji itu pihak yang sangat kuat, sangat tinggi, maka secara fitrah manusia takut melanggar. Jangankan dengan Tuhan, dengan orang saja. Saya yakin kalau Anda berjanji dengan orang yang dalam benak Anda sangat dihormati, Anda tidak akan pernah mungkin menyalahinya. Tapi kalau orang itu dalam benak Anda yang kepadanya Anda berjanji itu orang yang biasa-biasa saja, bahkan menurut Anda itu orang yang sering melanggar juga, pasti janjimu terhadapnya pasti longgar juga. Benar nggak? Gitu. Terlebih pihak yang kepadanya berjanji itu akan mengakibatkan keberlimpahan, maka moal mungkin dikhianati itu janji teh. Mas Dedik nanti Selasa akan bisa hadir ya? Mau kemana? Jakarta. Ada janji ya? Ya. Nah, dampaknya keberlimpahan kan? Pasti datang. Pasti datang. Dengan pertimbangan lain, kalau saya tidak datang, bahaya. Nama baik saya, usaha saya, bahkan dari kekecewaan yang dirasakan oleh pihak yang dia berjanji, itu akan berdampak mungkin kepada pihak yang lain. Gitu. Bahwa Jakarta Bandung ya lumayan lah. Pasti berangkat. Logis? Tinggal kalau kita bicara Allah, tanyalah dirimu sendiri, bagaimana Allah dalam benakmu. Gitu. Apakah dia itu penting atau biasa-biasa aja? Apakah menurutmu itu betul yang dikabarkan dia itu pemilik? Atau nebeng? Atau ngontrak nih? Di Allah itu di alam dunia atau ngontrak di alam dunia? Itu kepada kepikiranmu sendiri. Itu karena sikap dan perbuatan manusia itu salah satunya tergantung pertimbangan nalarnya. Nah, kita pun ada perjanjian. Kami angkat gunung Sinai. Wa rafa'na fawqakumut tur. Dan kami angkat di atasmu, fauqa, di atasmu, dan enggak nempel. Jadi mun ieu mah urang kieu, fakot itu. Ayo gunung kieu tah. Oh kieu. Tapi ini perumpamaan, Bro, bukan beneran. Karena Allah itu tidak pernah memaksa. Si tempat gunung, si tempat yang pada saat itu Nabi Musa alaihissalam mendapatkan Taurat, dinamailah Tur. Maka ada surah At-Tur. Gitu. Yang kini kita sering mengenal Tur Sina. Bahasa urang Tur Sina mah. Karena bahasa Qur'annya mah Tur. Watini, wazaitun, waturisin. Turisin. Si gunung itu dinamai Tur.
Si perjanjian itu di atasnya diletakkan tur. Naon tur teh sana? Di bawah sebenarnya gunung, bukan gunung mah jibal. Tur itu memberikan kesan. Tuh. Ini kan dipesan nih. Pasti ada kesan. Dari kata tur muncullah kata tatoar. Tatour. Tatour itu evolusi. Evolusi itu berubah. Berubah yang kurun waktunya lama. Bukan revolusi. Allah tidak menuntut cepat. Tetapi Allah mengingatkan kepada kita, waktumu hidup di sini dibatasi. Kamu pasti mati. Tetapi dengan pertimbangan evolusi yang relatif panjang, banyak orang yang akhirnya lengah. Itu. Sehingga kita tanya. Karena orang yang masuk Islam itu kan bermacam-macam. Kalau kita kan dari kecil. Kalau Mas Ruli kan baru 5 tahun. Ya ojo dibandingkan sama kamu yang baru 5 tahun. Tapi boleh jadi Mas Ruli jauh lebih baik pada kita. Walaupun Bu Alaf baru 5 tahun. Tahun umur berapa waktu itu Mas Ruli? Ah, 30. Ya, 30 ya. Walaupun Mas Ruli menyatakan keislamannya usia 30, belajar Islam dari kecil. Beda sama kamu. Islam dari kecil sekarang baru belajar. Ya pasti kalah telak. Jadi kalau Mas Ruli analisa dulu, pertimbangan dulu, baru gas. Gitu. Baru ngagas itu baru tinggal mana arah anak tepung. Akhirnya ke jalan, mungkar jalan. Gitu. Ya. Jadi situr ini memberikan kesan bahwa sholat itu harus menjadi sebab perubahan. Walaupun Allah tidak menuntut segera alias cepat, tetapi mau cepat mau lambat keputusan ada di dalam dirimu sendiri. Karena agama ini tidak pernah memaksa siapapun. Nah. Keren nggak? Keren nggak? Keren no. Pegang teguhlah apa yang telah diberikan kepadamu. Dan ingatlah. Apa yang diingat? Ya pesan-pesan itu. Pesan itu akan mudah diingat bagi yang mendapatkan kesan. Maka kita diberikan kitab suci Quran, kita sering disampaikan, sering mengingatkan, namun teringat berarti saat sampai pesan itu ke dalam dirimu, isyarat tidak berkesan. Perjumpaan dengan seseorang pun, bukan Tuhan, kalau berkesan, masih tersimpan dalam benak ini. Dengan resolusi yang tinggi sekali. Masih ingat rasanya. Kita. Nah ini yang digarisbawahi oleh Quran ketika bicara tentang Allah. Mohon maaf, banyak yang berbohong, sok telah berkesan, padahal itu ilusi pikirannya. Kenapa lah pesan-pesan juga gak ingat? Jadi bahasa orang sana, rasaan teman. Kenapa? Kelihatan perubahannya kecil, bahkan nyaris gak ada berubah. Bahkan kalau terhubung dengan Allah itu selalu memberi kesan keberlimpahan. Karena dia pemilik berkah. Maka kita diajarkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berkah itu kebaikan yang bertambah-tambah. Gitu. Bahkan ada sedikit ada sedikit tanda tanya apakah ini ada hubungannya gitu. Karena saya kan sekarang setiap kalau ngaji selalu menyelipkan doa untuk Palestina. Kemarin dipanggil, ada yang ngundang untuk menjadi pembicara di acara Gaza, peduli Gaza. Nah orang dibawakan lo kieu. Dah mana sok ngomongkan we Gaza, panggil. Walaupun hati kecil masa, kumaha gitu. Tiba ikut ego gitu aja teh. Ego kan jelas-jelas Gazaisme bisa ego. Gitu. Khusus oke, terus. Nah itu pelajaran dari Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kalau kita sebagai suami dan ingat bahwa istri kita itu bukan punya kita, mungkinkah terjadi kekerasan? Mustahil. Mungkinkah akan kita abaikan? Mustahil. Mungkinkah kita akan menyakiti? Mustahil. Nah, ada orang yang tak menyakiti istrinya, tapi diabaikan. Ada yang memang tak menyakiti, tapi tidak dimuliakan. Padahal dia itu objek yang harus dimuliakan, karena Islam datang itu memuliakan perempuan. Ente dia nyerima, ngan ditelantarkan. Gitu. Disejahterakan, ayah, tapi dia nyeri, ayah nu gitu. Diberi mobil, diberi perhiasan, diberi kahayangan, tapi nggak dicarekan tiap isuk-isuk pada subuhnya rutin mah mah. Sampai buka dia biasa nyarekan. Teu kurang duit mah kan nyarekan wae. Ieu mah geus duit kurang nyarekan beu loba. Leuwih loba kana nyarekan nanti mah mere duitna. Ingatlah apa yang di dalamnya agar kamu bertakwa. Nah, hari ini banyak hubungan-hubungan tadi kan yang melupakan pesan, melupakan kesan. Nah, itu isyarat orang-orang yang zalim. Naudzubillah min dzalik. Tuh kan, summa tawallaitum mim ba'di dzalik. Kemudian setelah itu kamu berpaling. Tuh. Maka sekiranya karena bukan karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Surah Nabi Muhammad. Oke, kita lanjut. Jadi itu pelajaran dari Mi'raj langit pertama kepada Adam. Salam. Ya, Adam itu pun bermakna ketiadaan. Jadi ada orang sholat tapi efek dari sholatnya itu nggak ada. Nah itu isyarat rugi bro. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Dia lupa pesan dari kepada siapa dia sholat. Tuh. Karena selalu terjebak dengan nafsunya sendiri. Terlebih ada yang merasa suci lah. Merasa sudah benar lah. Karena sholatnya mungkin sudah menurutnya sudah baik. Yang kedua, kalau sholat kita menjadikan tadi evolusi terlebih refor, ya. Refor itu kan? Evolusi rohani. Maka akan kelihatan levelnya naik ke level kedua, ke langit kedua, tingkat spiritualnya meningkat di level 2, disimbolkan bertemu dengan Yahya dan Isa. Yahya itu hidup yang sempurna, ditambah Isa itu bangkit. Maka disimbolkan lewat Nabi Isa itu
Nabi Isa itu hidupnya tidak seperti yang namanya makhluk hidup sebagaimana yang ada di muka bumi, tumbuhan dan hewan. Tumbuhan hidup tapi tidak pernah jalan-jalan. Ya toh? Dicing dirinya pindah ke mau dipindahkan. Jadi dia pasif. Pita tanggalan pindah sorangan. Puting masa dia putus aja kadi itu. Bosan panginten. Ya bikang udah itu bener. Jadi segera tumbuh aja. Kalau orang ya cuma gedean, ngejangkungan gitu. Kalau binatang gerak sih gerak, tapi nggak pernah jauh. Kalaupun dia bergerak jauh, hanya sekedar mencari makan dan air. Ngabring, ini anak film produk-produk ngabring, berak begitu halodo, bari doang ngabring. Sampai resiko dimakan buaya. Karena harus menyeberangi sungai. Kalau di seberang sungai ada padang rumput. Hanya sekedar untuk itu. Tapi kalau hidupnya sempurna itu isyaratlah dengan Al-Masih. Maka Isa disebut Isa Al-Masih. Itu. Mas Rudi sebelumnya Kristen. Nah, pernah dengar Al-Masih ya? Nah, yang tahu Mas Rudi Al-Masih itu apa? Ya, Yesus itu. Nah, Al-Masih itu bahasa Arab. Nah, itu artinya yang bernomaden. Nah, Al-Masih itu nomaden. Al-Masih itu nomaden, yang kedua Al-Masih itu yang diurapi, dibalur. Gitu. Karena Nabi Isa alaihissalam pernah diurapi. Itu ketika dia terluka. Al-Masih itu nomaden, dia tidak punya tempat tinggal. Sehingga dia selalu pergi dari satu tempat ke tempat lain. Gitu. Setiap datang ke satu tempat diusir, pindah lagi, usir lagi terus. Jadi geraknya itu mengisyaratkan orang yang hidup itu bergerak terus. Dan setiap Nabi Isa tinggal di sebuah tempat, di sana dia menanamkan cahaya. Dia menyampaikan kitab suci, dia menyatakan kerasulannya, terus akhirnya beri penerangan lah intinya. Menerangi orang, meluruskan akidah orang. Nah itu isyarat. Sholat itu kalau berkembang sampai ke level Isa tuh, jadi terbangnya lebih tinggi lagi. Terus nomaden, celong. Tuh, cicing dirinya kaos tahun. Maju. Nomaden. Gitu. Maka ngaji kita pun nomaden. Itu. Sekarang di sini, besok di sana, besok di sana, gitu. Keliling-keliling. Supaya banyak hikmahnya lah. Nah, itu Nabi Isa alaihissalam Al-Masih. Jalan-jalan. Gitu. Mun bahasa Quran mana sana? Musafir. Kalau bahasa di dunia persilatan mah gitu. Pengembara gitu. Itu. Jadi kan gitu, begitu kesan lain saat dihidangkan dengan bahasa kita. Pengembara, penjelajah, gitu. Dan terbukti orang-orang yang menjelajahi dunia, secara hukum pun mereka lebih cenderung kepada kesuksesan. Beda yang cicing di tempat, kecenderungan ya statis, bahkan kebanyakan hancur. Binasa. Nabi Muhammad jalan. Jadi orang yang level sholatnya di level 2 aja udah bagus tuh. Di zaman orang mah gitu. Selalu sih teh. Jadi hirup aja. Apanya yang hidup? Jiwanya. Karena sholat itu menghubungkan jiwa. Jiwa yang hidup itu isyarat dia tidak pernah kering. Jadi selalu dalam keadaan sukacita, selalu dalam keadaan gembira, selalu dalam kondisi yang namanya tenang, tentram, gitu. Itu memberikan sebuah isyarat nyambung jeung Allah mah pasti tenang, pasti gembira,
pasti dalam keberlimpahan. Eta teh. Kenapa? Karena dia itu pemilik, pencipta, bahkan penguasa alam raya. Terus mendirikan sholat. Maka diharapkan terjadi evolusi, naiklah di level 3. Digambarkanlah seperti Yusuf alaihissalam. Karena orang itu selalu gembira, jiwanya hidup, ditambah menjelajah ke sana kemari, dengan jiwa yang terang benderang, pasti akan menarik perhatian orang. Perhatian itu dari mana? Dari kesan setiap bertemu. Sehingga tidak sedikit menjadikan para ukhti-ukhti itu cinta, jatuh hati kepada dia. Meninggal saya tanya segembira wainya. Itu. Udah dikasih belum dia? Katanya sih udah. Isinya berapa? Nggak tahu. Emang kenapa tanya? Siapa tahu ada kuota. Ada. Kenapa? Karena bertemu orang yang sholat level 3 memberi kesan. Itu akan berkesan dalam benak manusia. Seperti Yusuf pada waktu itu. Dan itu sangat rasional dan realistis. Orang yang ketika datangnya menggembirakan, orang ketika datang itu mencerahkan, pasti dirindukan orang. Pasti banyak orang di setiap dia tinggal, dia tempati, dia duduk, dia bertemu karena satu sebab lain faktor, ingin perjumpaan berulang lagi. Kapan dia kesini lagi? Tuh. Nggak tahu, coba telepon. Siapa tahu santai. Kita ngopi. Berkesan kemarin pertemuan tuh. Ini minta berkesan nek kumaha. Nyalakeun Allah coba. Dengan dalih ujian hidup lain. Didinya guladig. Nyalain sistem global. Itu ekonomi global lah. Orang di preman sorry lah. Satu wawuh lah preman orang dia, predi apa ke sih. Preman sorry. Gitu. Ya, itu karena tidak paham. Itu. Sampai kemarin saya ngobrol sama istri saya. Kebetulan mertua pun mondok di rumah. Ngobrol lah agak sedikit lama. Gitu. Saya tanya ngobrol apa aja sama mama. Setiap ada tamu ke rumah pasti saya tanya ngobrol apa aja. Pemajikan pi, tadi mama bilang gini. Indahnya sebetulnya benernya dalamun urang kawin. Kalau kita kawin, kalau kita menikah dan punya suami yang baik dan benar, perempuan itu sejahteranya luar biasa. Cek pengetahuan urang. Gitu. Beda jeung kalaman ku mama penuh dengan derita. Maneh termasuk nu beruntung indah. Bang Amah melihat dengan mata kepala. Maneh santai jadi pemajikan sisinya. Santai-santai saja. Tinggal dahar modal. Tuh. Nginum ki gitu. Dan cek sama teh mama melihat tong jauh teuing anak sorangan we. Kebanyakan tidak beruntung dengan pernikahan itu. Bukan jadi sebab naik ke atas malah turun ke bawah. Gitu. Kenapa mertua saya ngomong berkesan? Namun terberkesan malah ngomong. Ngerti? Apa yang dapat saya katakan shadaqallahul azim? Benarlah apa yang diperintahkan Allah, pernikahan itu, dan pantaslah dihukumi sunnah oleh Nabi. Ternyata untuk masuk ke dimensi itu butuh kedewasaan yang tinggi.
Ayo urang pan modal siap boga gawe, karawin, rajet akhirnya mah. Gitu. Kenapa orang yang baik hubungan dengan Allah mustahil menyakiti makhluknya? Kan aneh, ada yang disembah yang punya kehidupan, yang punya makhluk, tapi setelah itu menyakiti makhluk, kan gak nyambung. Aneh ya tuh. Nu disembah sang pencipta, setelah nyembah nyakiti ciptaannya, kan kering eta teh atuh. Cik pikir ku polo gerak. Nu cager polona tapi. Karena intelektual pun satu di antara yang membantu kita memahami nilai-nilai. Seperti agama kita, salah satunya kan Allah memberikan pelajaran dengan sosok makhluk yang diharamkan dalam Islam untuk dimakan. Seekor anjing. Anjing itu kan terkenal setia kepada tuannya. Tapi orang yang cacat logika kan gimana? Eta makan anjing. Lain jelema. Itu orang yang logikanya cacat. Nu mikir mah anjing wae satia piraku urang jelema teu. Satiana anjing mangan maturan hungkul, tidak melayani. Aya anjing anu menyeunkeun kopi jeung durunganana. Hangan maturan hungkul. Motor mah kok bisa bantuan. Tah jelema mah leuwih ti anjing. Teu sekedar mantuan hungkul, maturan hungkul, tapi ada kontribusi lain. Benar tak? Seperti kita membersamai anak istri kita kan teu ukur marangan hungkul. Ayah lapar ya. Ya terus naon kan aku di sisimu. Emang tuluy wareg gitu? Itu ya. Jadi hubungan kalau sampai kepada tinggi itu akan menyentuh relung hati. Sentuhan relung itulah dinamailah kesan. Dan orang yang berkesan gak usah disuruh, pasti dia bercerita. Itu. Seperti ketika Bapak Tama berkesan batu dengan Ce Erna. Langsung nyeun lagu. Kau bak matahari yang tak pernah basi. Senyummu menyentuh jiwaku yang sedang rapuh. Allah. Gitu. Allah. Itu kan kesan. Itu. Nah, sudah Nabi Muhammad. Nah, itu ya. Jadi kalau sudah level Nabi Yusuf pun udah bagus. Nabi Yusuf itu pada akhirnya di tempat yang dia tinggali, nah, sebuah kerajaan Al-Aziz, padahal dia tadi seorang budak, karena memberikan kesan yang mendalam, ditambah memberikan informasi yang membuka tabir kegelapan yang membuat sang raja bingung dengan takwil mimpi itu, maka sang Nabi Yusuf pun diangkat ke dalam tahta kerajaan. Tuh, ingat. Orang yang sholatnya sampai di level ini, dia akan mendapatkan kedudukan di tengah kehidupan. Walaupun pendidikannya minim, boleh jadi. Walaupun histori masa lalunya jelek, boleh jadi. Atau kurang baik. Tetapi karena revolusi itu, sehingga dia mendapatkan tempat di tengah kehidupan. Seperti tempat yang diperoleh oleh Yusuf alaihissalam, yang dengan itu akhirnya Nabi Yusuf mensejahterakan keluarganya. Saat datang paceklik selama 7 tahun, dipanggillah oleh kerajaan, dan datanglah adiknya Benyamin dan saudara-saudaranya membawa naon bakul, disimpanlah sebuah atau benda raja
sehingga difitnah mencuri. Tadinya begitu tujuannya pada politik, agar bapaknya Yakub datang ke istana. Ayah, kita difitnah mencuri, demi Allah aku tidak mencuri. Atau sipir raja, mau sama polisi lah gitu. Oh ya anak, bapak harus datang menghadap Tuan Raja. Pada raja itu adalah anaknya sendiri yang dibuang sejak kecil. Teteh pelajaran, bro. Lain cerita, teteh. Petunjuk, teteh. Angkat orang tuh ke dalam tahta itu. Supaya dia merasakan manisnya madu kehidupan. Duduk manis. Gak usah kerja. Saya jamin semua. Gitu. Ayun takdir. Orang yang dikit-dikit takdir itu mereka yang gak mau mikir. Ngono. Riweuh wae. Dapat posisi. Sehingga kisah saya tanya sana teh. Nasrat Yusuf lah. Udah keren. Keren ya Allah. Ginding. Tuh. Ayat salapan itu dan 100. Dok, silakan. Salapan oleh Tamskui. Satu sama itu tuh. Freddy bisa baca? Freddy bisa? Baca bisa kan? Tamsu aja. Oh iya, Tamsu aja. Anda sangat tawadhu sekali ya. Waduh. Duit. So, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma dakhalu ala Yusufa wa ilaihi abawaihi wa qala da'ulu Misrais Insya. Misra insyaallahu amin. Allah. So, kita baca lagi. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf alaihissalam, dia merangkul ibu bapaknya. Seraya berkata, masuklah ke negeri Mesir. Insya Allah dalam keadaan aman. Tuh. Oke. Jadi ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia merangkul tuh bahkan tuh. Dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya seraya berkata, masuklah ke dalam negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. Ini kan manifestasinya gimana? Ketika orang tua kita masuk ke rumah kita, mertua kita masuk ke rumah kita, gak usah khawatir, aman di sini. Aman. Gitu. Sampai saya kalau dulu saat saya baru menikah, mertua kalau ke rumah tuh sering bantu-bantu sapu-sapu, ngepel, bahkan cuci piring. Saya sampaikan pada istri saya, sampaikan kepada ibumu, kalau datang ke sini saya haramkan berbuat itu. Tidak boleh. Kenapa? Kamu itu ibuku, kau objek yang harus aku muliakan, bukan ku pekerjakan. Sejak itu tidak pernah lagi. Tidak boleh. Supaya dia merasa seperti ratu. Badai manok ya mah. Badai tuang mangga tonggo kumah. Badai bobok mangga. Tidak usah berbuat apapun di sini. Seperti Yusuf ketika datang bapaknya datang, disiapkan semua. Gitu.
Keren nggak Islam nih? Keren, ngerti mah. Gak usah. Kenapa? Tuh, terus masuklah ke negeri Mesir, insya Allah negeri aman. Warofa'a, tuh, warofa, yarfa'i itu ngangkat. Warofa'a abawaihi alal ars, dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgah sana. Orang yang sholatnya benar dengan dirinya, nama baik bapaknya naik. Bahkan boleh jadi bapaknya kurang baik karena dirinya terangkat baik. Sehingga banyak orang yang berkata teman-teman bapaknya yang masih hidup, beruntung si bapak itu punya anak salah sahihina soleh. Bahkan ada cerita unik kemarin tipe majikan teh. Indah baheula teh pertama Indah kenal jeung asinyo teh, mamah teh atohna luar biasa. Naon aya batur curhat. Memang harita pas urang kenal jeung Indah teh jeung indungna nelponan wae tiap subuh, indungna teh setengah jam sajam. Pikir-pikir nah aing ka deket jeung indungna. Nah begitu asinyo katingali ku mamah bogoh ka Indah, tidinya mamah teh asa kehilangan tempat curhat. Jadi baeud ka urang teh. Cerita kamari ngungkap kabeh. Nah baeud baheula pernah baeud ka asinyo. Pas bogoheun ka Indah, mamah geus teu bisa curhat deui, aya jarak. Nepikeun ka ayeuna. Mamah teu bisa siga baheula karena betapapun dia menantu yang harus kujaga perasaannya. Terus buat kamu lah. Luar biasa. Kayak dikon oponan we, asiknya ngaganggu teh kumaha. Mamah teh kitu ge bere urang cakeun eta. Duh, asa reug asiknya. Tapi kan urang lain anjing di dinya. Karena posisi mama kan renong pada waktu itu. Nah, orang mana tadi? Yo. Jadi dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Memberi kesan kalau sholatnya benar akan mengangkat martabat orang tua. Gitu. Dan mereka semua tunduk bersujud sebagai hormat kepada Yusuf. Tuh. Secara manusiawi yang dihormati ya pasti hormat. Secara akal sehat naluri manusia dihormati ya pasti hormat. Dengan sejuta kali terima kasih telah mengangkat derajat saya, kan gitu. Dan dia Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu. Ketika aku melihat bintang, 11 bintang dan semuanya bersujud. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Nah, sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Dan dia membebaskan aku dari penjara. Tuh. Jadi salat kalau betul terhubung dengan Allah akan terbongkar penjara pikiran, penjara perasaan-perasaan yang tidak pada tempatnya, bahkan seperti seekor burung keluar dari sangkarnya. Bos! Hibar. Ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki, dan sungguh dia mengetahui lagi bijaksana. Allah. Tuh. Bahkan Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan. Tuh. Dada ketek yang maha kuasa, bikin kekuasaan. Eta teh rasional, jangankan dengan Tuhan, dengan orang saja.
Anda bersahabat dengan orang yang punya kuasa, ditambah dia baik, dia bijaksana, dia lembut. Boga mobil 10, hiji bari bikin pasti tah. Dibikin pasti hiji. Pakai wajib. Nih, bawa. Cacak karek jalan mati teh. Iya masa begi atas begi sengklek, nu salah, lain ujian. Salah pikiran mah. Dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Tuh. Wahai pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku bersama orang-orang soleh. Tuh. Yang ngegabung dari itu gitu. Karena boleh jadi yang gabung selama di dunia palsu. Aku ingin dengan yang orisinil. Hanya topeng saja. Bukalah topengmu. Halo. Ternyata ririwa gedingan. Halo. Keren ya? Keren dong. Sekarang kekarek ngadeng penjelasan dia nya. Pernah tak? Apa eker? Tak keur nu teu ngarti mah ngarang gitu, ngarang mah teu ngarti. Ngarang. Aduh, sampai mendengar kabar ini Mang Tamskuy mimisan kamari teh. Wah, curcor getih ngairung. Ngorong jero teuing. Kasogok. Sampai berdarah-darah hidung saya. Kenapa saking kuning patang ngorong jero teuing. Allah Akbar. Terus meningkat. Maka bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Tak Idris teh Nabi isyarat diajar darosa. Idris teh belajarlah. Karena sudah dapat kuasa, sudah dapat tahta, dunianya aman, matak belajar lagi jongjon. Teu pake wae, mabeulit. Dia bisa fokus dengan pengetahuan itu karena geus beres. Sudah keluar dari penjara dunia. Santai. Gitu. Dapur aman, kasur aman, gitu. Termasuk nanti sumur aman. Diajar oke. Dia bisa canda, tawa dengan lepas dan orsinil. Dan geus beres. Kalau can beres pagojod wae. Oh, aing lain teu hayang ngaji Pak Beulit ieu teh kumaha. Gitu. Can beres. Sementara waktu kita terus berjalan. Gitu. Ya Allah. Terus jadi Idris sudah diajar mempelajari. Idris diajar anjeun gitu. Tempat diajar disebut madrasah. Pengajar disebut mudaris gitu. Bahkan Nabi Idris itu diakui di Yunani sebagai dewanya pengetahuan. Idris di Yunani panggilannya, tahu nggak? Hermes. Gitu. Jadi dalam dialek Yunani mah Hermes, maka muncul ilmu hermeneutika. Itu dewa pengetahuan. Intinya keren ya. Saking kepinter, nah Nabi Idris sampai mendapatkan kesan dianggap dewanya pengetahuan. Gitu. Di orang mana ada bapak yang beri kesan berikan taman siswa mendapatkan bapak pengetahuan. Bapak apa?
Bapak pendidikan. Tah, eta gelar teh, sebutan teh kesan yang dirasakan oleh manusia yang ditinggalkan. Kenapa? Karena pikiran kita kebanyakan, hidup itu pulang kepada Allah harus membawa bekal, membawa amal. Salah. Hirup mah begitu maut kudu ninggalkeun amal. Tak konsep salah eta teh, karena akhirnya pikiran aku udah mau amal terus fokus yang diri sorangan. Bukan begitu. Ninggalkan amal. Hirup. Ibrahim meninggalkan Ka'bah yang ditinggikan. Nabi Muhammad meninggalkan Nabawi. Fir'aun meninggalkan piramid. Gitu. Peninggalan. Tapi peribahasa pan gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Kan gitu. Manusia mati meninggalkan apa? Tapi kan urang mah kitu diajarkeun teh kan urang teh kudu boga bekalan. Tetep nyiapkeun bekal we sehingga anggar geus sira teh mung balik da cara boga bekal, cara geus boga bekalan. Itu meninggalkan. Nabi Musa meninggalkan Taurat, bahkan meninggalkan satu pemahaman walaupun sudah membelot dan seterusnya. Peninggalan. Karena belajar, terus belajar, naiklah di level ke-5. Di level spiritual ke-5, simbolnya Nabi Harun. Sosok yang bijaksana. Gitu. Jadi sudah melampaui yang namanya baik dan buruk, sudah melampaui benar dan salah, sehingga tidak pernah tergoda dengan perbuatan-perbuatan yang secara norma boleh jadi itu salah. Tapi bagi orang yang sudah level Harun, itu tidak masalah. Gitu. Gas. Setiap kalau ada mertua, kan saya kan sering problem di rumah ada mertua yang sering mampir ke rumah. Jadi beliau itu kalau ke rumah saya ucap salamnya itu setelah dalam rumah, bukan di luar rumah. Muka pantau, bos, naik tangga, assalamualaikum, salam, gitu. Nah, sikap itu membuat seringkali istri saya perasaannya berubah dan meureun sieun saya ngambek. Kamari jujur, Pi, aku teh ada yang mengganjal. Apa? Sikap mama. Kalau ke rumah kita kadang nggak salam, assalamualaikum ya udah dari dalam rumah, gitu. Aku mau tanya jujur ya, mengganggukah perasaanmu? Dulu iya. Naon pertimbangan teu sopan. Teu boga etika. Dengan pikiran cik lamun urang kayak mandirinya gitu kumaha. Narima moal. Gitu. Lama-lama aku diajar teh apa? Dinasihatan ku Ustad Adi, urang teh pan. Dinasihatan ku Ustad Gamskuy, Ustad Tamskuy. Akhirnya itu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena masih berlaku hukum-hukum norma-norma baik dan buruk, benar dan salah. Ketika itu Anda belum mencinta. Kalau sudah cinta mah tidak ada aturan. Sederhana we, keur kolot mah bebas. Syukur atuh kitu mah. Takut mengganggu perasaanmu. Pernah. Tapi kan aku gak pernah ngungkap sama kamu. Tidak naon. Gitu. Benar gak? Boga tetangga cerewet, ya gak apa-apa. Itu ungkapan cintanya kayak gitu. Itu aja udah. Tuh. Ayang teh atuh. Nah, udah.
Jadi berupaya menjadi sosok Harun alaihissalam. Karena setiap orang bergerak, berjalan sesuai dengan kesadarannya masing-masing. Nggak beda, jangan dibandingkan sama kamu, beda. Pernah gitu? Atau masih? Kalau pemajikan sorangan rudet, cik atuh kahayang teh. Nah, itu bukan cinta, bro. Karena cinta itu jiwa yang mencinta sudah bukan dirinya, tetapi jiwa yang dicintainya. Udah ngerti emang gitu dia. Yang jelas hormati dan sayangi aja tugasmu. Gak usah dituntut ini itu. Karena boleh jadi tadi levelnya beda. Yang seringkali itu menjadi gejolak dalam jiwa, akhirnya terjadi konflik. Da cek urang salah teh. Lamun berbuat salah mah geus jelas we laporkeun polisi ku sakitu beres diweureul teh. Bu, habis di polisi saya. Naon? Ngabe-abekeun ibu udah sikap ibu tidak menyenangkan. Aku juga tuntut balik gitu. Kamu telah mencuri nama baikku. Allah, kan jadi wes habis ribut di pengadilan kan konyol. Gitu. Itu pasal yang sangat lucu dan unik ya. Jadi sikap yang tidak menyenangkan. Pertanyaan saya, emang orang sekarang pada menyenangin gitu? Asa tidak menyenangkan kebanyakan mah. Gitu. Terus naik di level Nabi Musa tuh. Jadi Nabi Musa itu sosok yang sangat kritis. Nabi Musa itu sosok yang sangat kritis, orang yang sangat kuat prinsipnya, bahkan dia berani mengungkap ketika dengan yang berbeda dengan cara yang terhormat. Ketika diberikan pelajaran oleh Allah bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ketika beliau menegur Khidir ketika melobangi perahu, membunuh anak, membangun bangunan, itu memang tidak sesuai menurut ilmu fikih, ilmu syariat. Tetapi Allah mengajarkan bahwa di balik syariat itu ada hakikatnya. Jadi baik, buruk, benar dan salah itu tergantung alat timbangannya. Maka kita punya istilah pertimbangan nalar, pertimbangan hati nurani. Kalau pertimbangannya dengan yang namanya cinta, gak akan pernah terjadi hal-hal yang sikap yang tidak menyenangkan itu menurut pikiran kita, baik buruknya sehingga merusak hubungan harmonis. Nah, setelah Musa alaihissalam, beliau sosok yang tampil memberikan petunjuk kepada Fir'aun di tengah Bani Israel dengan kurun waktu yang cukup lama sampai 40 tahun. Wah, eta level istiqomah lila eta. 40 tahun sampai Allah mengabulkan akhirnya harapan Nabi Musa alaihissalam bersama Harun itu ada di surah Yunus. Surat Yunus di ayat yang cokot lah ya. Ayat, iya berarti ayat ayat 25. Berapa
lumayan panjang ya. Summa ba'asna min ba'dihi Musa wa Haruna ila Fir'auna wa malaihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Kemudian setelah mereka kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun. Tuh, jadi orang-orang yang level sudah mencapai level Musa akan dipakai oleh Tuhan untuk meluruskan yang bengkok, menerangi yang gelap, gitu, menjernihkan yang kotor dan seterusnya. Dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda keagungan kami, ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang mujrimin, terputus hubungan dengan Allah. Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Ini sangat aneh sekali. Musa berkata, pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu, sihir ini? Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan. Nah, terus, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa? Yakni kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami dan mengerjakan, yakni menyembah berhala agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua. Sudah mulai ada benturan-benturan di sini. Nah, walhasil Nabi Musa alaihissalam sosok yang sangat banyak dikisahkan di dalam Al-Quran. Nah, setelah itu, maka ayat 81, setelah mereka melempar, Musa berkata, apa yang akan kamu lakukan itu? Itulah sihir. Sungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang berbuat kerusakan. Kenapa orang-orang yang sebelum Nabi Adam dimusnahkan? Karena orang-orang pada waktu itu dinamai Abul Jam. Semuanya berbuat kerusakan. Kalau Bani Adam ada yang merusak, ada yang memperbaiki. Aya anu menebang pohon hutan tanpa HPH. Ada pula yang menanam hutan dengan sukarela. Oh, tuh berimbang tuh. Tinggal urang rek jadi nu ngomean kan rusak. Mangga eta mah pilihannya lira. Oh. Terus maka tidak ada yang beriman kepada Musa selain keturunan dari kaumnya, dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas. Tuh. Jadi banyak orang-orang yang telah mendapat keterangan penjelasan tetapi masih diliputi rasa takut ketika mengikuti penjelasan itu. Dan Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, jika benar-benar kamu seorang muslim, tuh. Tawakkalu in kuntum muslimin, kalau betul-betul seorang muslim, bukan muslim yang palsu, pasti beriman kepada Allah dan bertakwa. Maka gambaran kecilnya di sebuah keluarga rumah tangga, kalau di rumah itu benar-benar muslim, tidak mungkin ada masalah di rumah itu. Tidak mungkin ada konflik di rumah itu. Tidak mungkin ada tangisan kepedihan di rumah itu. Nah, nggak mungkin. Lalu mereka berkata, kepada Allah kami bertawakal, ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan kami sasaran fitnah dari kaum yang zalim. Dan selamatlah kami dari rahmat-Mu, selamatkan kami dari rahmat-Mu, dan orang-orang yang kafir. Setelah itu, lagi-lagi itu, dan kami wahyukan kepada Musa, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah. Aqimi sholat, dan dirikanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin. Beres tuh. Jadi level Musa itu sudah aktif menggembirakan orang. Alat satu di antara kepada kita itu menggembirakan orang lewat duit. Tadi saya nyukur ke Baturan, kata Mang Anton, tukur budak yang orang. Itu. Lalu diberikanlah bonus lah Pak Anton. Aduh, iyo. Saya mewakili gambar yang merah ini. Siapa ini? Bukan Hatta lagi apa ini? Lagi senyum ya. Semoga dengan ini kau tersenyum. Langsung beli bensin. Nah,
Bu, punten artosna kasih uangnya. Gini gambarnya, Bung Hatta. Gitu. Gitu. Iya gambar naon? Bung Hatta. Senyum banget. Senyum. Tah semoga uang ini saat pindah kepadamu kau tersenyum ya. Gitu. Tong direkos-rekos gitu. Maka semakin kecil mata pecahan uang itu makin baut. Pernah diriset ku Igo kan? Senyum. Begigit. Bagi kucem, gitu, 1000 geus baeut, nah gitu. Gembirakan orang. Tidak akan pernah bisa menggembirakan orang kalau dirinya belum gembira, gitu rumusnya. Dan pemikiran kebanyakan orang gitu, orang rek ngabuakeun batur kumaha, urang ge kieu, salah. Gembirakan orang, kamu akan digembirakan sama Tuhan. Nungguan naon? Karena orang-orang beriman itu selalu gembira, Pan. Maka sholat saya jadi sabar, wabah siri sobirin. Maka saya seringkali ketika melihat orang yang katanya, gitu kan sederhana kalau sholat berarti kan dia beriman gitu, kan pikiran kita kan muslim, tapi kok gak gembira sih? Aneh itu. Tapi udah ngerti lah kan, baik lah. Jadi jangan dipaksa lah. Udah gak naik saya. Gitu. Nah, ada kudu pendidikan tuh bisa ke obrolan bisa oke. Maka puncaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita Ibrahim membereskan rumah Allah tuh. Silakan Pak Igo baca Al-Baqarah tuh. Ayat 125 dan 126. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-aqifina war-ruk'is sujud. Wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan summa adtarruhu ila azabin nari wa bi'sal masir. Ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam diuji dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim alaihissalam berkata, aku mohon juga dari sebagian keturunanku. Tuh, tahan. Jadi orang yang sholatnya baik sesuai dengan kata aqimus sholat di puncak makom Ibrahim akan dijadikan pemimpin bagi manusia. Nah, karena terbukti banyak pemimpin-pemimpin ternyata tidak sesuai dengan hal-hal yang mesti dilakukan sebagai pemimpin. Nah,
Karena ternyata banyak orang yang memimpin umat, ternyata bukan datang dari kesadarannya, tetapi terpaksa nggak kewedein udah gitu. Terus paling tidak dia bisa memimpin dirinya, memimpin keluarganya lah paling tidak. Terus ya berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, doamu akan aku kabulkan. Tuh, jadi estafet tuh dari Ibrahim terus sampai ke Nabi Muhammad SAW. Tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Ingatlah ketika aku katakan, jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Ingatlah ketika kami wasiatkan kepada Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, serta yang ruku dan sujud. Terus Ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah. Dan hari kemudian Dia Allah berfirman, kepada orang yang kufur akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. benar-benar medali ya. Walhasil, nah sholat puncaknya keterhubungan itu disimbolkan dengan Ibrahim yang sangat menjalin hubungan yang berkesan dengan Ismail. Maka dia menjadi sosok bapak yang penuh dengan kasih sayang. Sebutkan Abi. Abi itu maksudnya yang dihormati. Kalau Abu yang diikuti. Kalau Abu Buya yang disayangi. Kalau Abati, semuanya ada terkandung dalam sosok itu. Nah, dan beruntung satu di antaranya, maka di antara kita sudah dianugerahkan anak-anak. Tinggal tanya, apakah kamu sudah meneladani Ibrahim? Nah, menjadi bapak yang penuh kasih sayang dan menjadikan jalan rumah itu aman bagi setiap siapa yang berkumpul, bahkan diberikan rezeki buah-buahan baik pada orang yang beriman ataupun yang mengingkari Allah. Semuanya mendapatkan perlakuan yang sama. Itulah sholat ya, ujungnya dengan salam ke kanan dan ke kiri, isyarat yang suka dan tidak suka mendapatkan sayang yang sama, salam yang sama, perlakuan yang sama, tidak ada perasaan membeda-bedakan. Dan kalau kita mencapai makom ini luar biasa. Jadi jiwa kita sudah menjadi musola, tempat terhubung. Gitu. Jadi disimbolkan di situ. Ustaz sebutnya Baitullah. Maksudnya Baitullah itu sana. Lain rumah kadanya. Bait lain rumah. Bait itu rencana, bro. Bait itu pertimbangan. Di Baitullah itu mengingatkan apa rencanamu ketika kamu pulang kepada Allah. Apa rencanamu gitu terkait kabar bahwa kau akan berjumpa dengannya. Apa rencanamu? Apa pertimbanganmu? Jadi ketika Baitullah dimaknai rumah, udah jadi bias. Diberi kesan seolah-olah Allah itu butuh tempat tinggal, bukan. Kan kita akan sudah dapat kabar akan berjumpa sama Allah tuh. Liko Arabi, gimana rencanamu? Gitu. Bagaimana pendapatmu? Kamu ingin perjumpaan seperti apa? Apa yang telah kamu persiapkan? Gitu. Baitullah. Lain imah. Lain imahnya imah kotak, imah naon kotak, kos kanang kotak mah.
Bukan rumah. Ya. Tetapi ya gitu nyaris semua kita kan membunyikan sesuatu yang sudah disepakati. Semuanya bilang rumah-rumah semua. Cek lagi bahasa orangnya masih. Benar nggak? Ya itu saja mungkin. Semoga kita bisa menempuh anak tangga ini dengan baik. Nah, dan terbukti sholat itu tadi, naon cenah? Kudu jadi evolusi. Syukur-syukur jadi revolusi perubahan yang drastis. Dan semoga kita sudah berikan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bang Iko. Alhamdulillah, terima kasih untuk video penghayat yang minta keluarga. Alhamdulillah malam ini bahasan tentang sholat begitu berkesan karena banyak kesan, jadi tidak bosan. Halo. Seperti makan permen, yosan. Meletus. Lupus nya. Hey. Yang membuat saya jadi berpikir keras, Ustaz. Kenapa tidak berkesan gitu? Ya kalau sholat pertama lah waktu SD dulu, ya karena belum tahu fikihnya gitu, rukunnya, syaratnya sholat apa, ya boleh jadilah biasa gitu. Harusnya sekarang mah tuh ngaji mah harus berkesan gitu. Jadi membuat berpikir, Ustaz. Dan menimbulkan hati ini harus berupaya lebih, ternyata harus benar-benar bersungguh-sungguh gitu. Karena level-level yang tadi dari Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, saya kadang suka loncat-loncat gitu, dari Nabi Adam langsung ke Nabi Yusuf gitu, langsung ke Nabi Idris, langsung belajar gitu. Padahal masih kena banyak masalah gitu. Jadi rek belajar teh nya sok aya we gitu, gogoda di rumah tangga, di istri gitu, di kerjaannya, ekonomi lah, masalah dapur lah. Matak nyen imah teh aya dapuran gitu. Halo. Masalah teh eta we itu, tentang eta gitu, bab eta. Ya mudah-mudahan dengan materi malam ini bisa memperbaiki semuanya, Pak Ustaz. Turun jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suka Pak Igo, ya Allah. Ya nggak apa-apa Pak Igo, loncat-loncat juga. Minimal kan ketika kita misalkan ya ke tangga kelima, ke enam kan merasakan. Gitu. Bagaimana keadaan saat di situ? Ketika dirasakan sangat berkesan, kan ingin balik lagi ke sana. Nah, ini memang satu pembelajaran yang harus kita cerna kembali. Gitu. Walaupun ada sebagian orang, sebagian saudara kita yang tidak mempercayai kisah ini, ya ada apa-apa. Tapi kita mesti berapresiasi luar biasa gitu. Sampai informasi yang Nabi yang terjadi pada Nabi saat Mi'raj itu ada yang menghidangkan, kan itu luar biasa. Sesuatu yang harus kita pikirkan. Ternyata manfaatnya banyak. Kenapa kok nabi-nabi ini? Di antara sekian banyak nabi, bahkan 124.000 nabi, kok cuma ini yang ditulis cuma 6, cuma 8 gitu. Ya, jadi ini sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa menurut saya. Jangan dibunyikan lewat lagu aja. Begitu istrimu komplain nyanyi, aku
tak sempurna seperti Nabiullah Nabi Muhammad. Ku tak setakwa Nabiullah Ibrahim. Itu tong nyanyi lah gitu. Gitu. Ampura bun, aku tidak sempurna seperti Nabi Muhammad. Aku tidak setakwa Nabi Ibrahim. Aku tidak sesabar Nabi Ismail, aku tidak semulia gitu kok Nabi Yusuf. Gitu ya, pelajaran. Nah, coba dari Bung Predi, silakan Bung Predi. Yang membesarkan kita, melahirkan kita, mendapatkan warisan. Benar? Menang warisan. Gitu. Ketika si orang tuanya sugi berlimpahnya kebagian teu udunan jauh begat ada bogoh imah eunah dinya. Terhubung jeung Allah jeung Rasul mah mendapat warisannya apa? Ilmu. Bahkan Quran pun akan diwariskan. Mata kalimat apa? Summa aurausna, kami wariskan kitab itu. Gitu. Sehingga ketika mendapat warisan itu eta Quran teh warisan teh surat naon Quran warisan teh? Surat Fatir. Surat Fatir. Ada surat Fatir. Ayat 28 32. Tuh, tinggal nih. Summa aurasna kitaba allazi stofaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Kenapa? Karena orang yang terhubung dengan Allah dan hubungannya harmonis sesuai dengan kata iqamah shalah, maka dia derajatnya menjadi hamba dan itu puncak derajat di sisi Tuhan. Ya, muslim, mukmin, mutakin itu fase-fase yang kalau dilewati jadilah hamba. Kalau hamba semua gugur segelar itu. Sehingga ketika jadi presiden ngaberebet gelar rusak kabeh. Piceun kabeh geus. Si A jadi presiden, sebelum jadi presiden dia gelarnya profesor, doktor, anu. Jadi presiden leungit kabeh geus. Presiden RI geus leungit kabeh. Udah enggak? Udah enggak ada MLB itu lagi. Artinya kalau ibadah itu hamba Allah itu pasti muslim. Gitu. Sehingga seorang yang gelarnya doktor, ya pasti dia pernah mendapat gelar sarjana. Dia pasti pernah master. Dia melewati lampaui master. Aya doktor satu. Karena teu bala, aya nu saraka digadirkeun kabeh. Doktor PJ, SE, MAG, geus hiji we cukup doktor. Bala. Gitu. Di antara mereka ada setelah mendapat warisan itu malah tampil menjolimi dirinya sendiri. Ada yang pertengahan, ada pula yang lebih dulu dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah. Itulah karunia yang besar, gitu. Kan jadi sok anu nya kieu, ari maneh salat menang naon? Jawab orang menang warisan aing naon dirinya. Gitu. Masalah ilmu, sok nya naon dirinya ka urang. Butuh ilmu naon dirinya. Gitu. Jadi jelas. Kalau kewajiban nya teu naon, berarti levelna kana dirinya. Kan berproses. Ditambah ketika mendapat tulisan itu, Quran itu kan jadi penyembuh tuh. Dia tampil di tengah kehidupan menyembuhkan orang yang sakit. Gitu. Lah ini malah kita yang sakit gimana ini? Berarti kan menjolimi diri sendiri. Gitu. Karena mau mungkin ente daek gitu pas datang ke dokter berobat, ngobaran budug, ayo dokter lagi budug sawak-awak. Gitu terus kan wah ini apa tadi? Dan balik kan dokter lagi budug kan. Tapi terkenal ya dokter itu tukang nyageurkeun. Gitu menyembuhkan penyakit kulit seperti yang dilakukan oleh Nabi Isa. Bahkan membangkitkan jiwa-jiwa yang mati
Gitu. Sehingga tersadarkan dan dia merasakan itu. Lewat si sosok ini yang musoli ini. Oh kieu geuningan hubungan dengan Allah teh. Dan mereka orang-orang yang terbukti hanya takut kepada Allah saja. Pertama, karena mendapatkan warisan ilmu, ya ilmunya sangat luas. Saking luasnya ilmunya nggak tertampung. Dan satu di antara puncak tingginya hamba itu langsung dia berbudi pekerti yang luhur. Itu jelas, jadi jelas kurang bersolat, bisa nerangkan, gitu. Barjeng orang mau buktina, untung, ini cocok di dirinya, ya kan, orang nggak diajar, karena orang begitu banyak, orang kerek OTW tiba reto atau tepi-tepi. Tergantung kepada kesadaran kita masing-masing. Oke, karena jam 11 habis waktunya, ya, semoga ada manfaat. Coba dari Bang Nuli terakhir lah. Bang Nuli, spesial tank nih, Bang Nuli. Sangat fatal. Seakan-akan Allah tuh di sana, kita di sini. Bahkan sehingga beranggapan masjid itu tempatnya Allah, rumahnya Allah. Di luar sana bukan, kan gitu tuh konyol itu fatal itu. Sehingga di luar masjid seakan-akan boleh bermaksud, dan saat ini ngeri terjadi pembunuhan di masjid gara-gara orang tidur sampai dipukuli oleh 5 orang itu yang di Sumatera tuh, kan itu satu cerminan itu. Jadi orang-orang sekarang itu sudah nggak takut lagi dengan bangunan-bangunan sakral, bahkan itu orang muslim sendiri. Ditambah terjadi pelecehan seksual, orang yang sujud digabruk teh ya. Itu kan satu cerminan-cerminan kecil. Itu. Jadi orang saat ini diam-diam sudah nggak percaya dengan Tuhan. Terlebih yang sekarang lagi viral siapa tuh, yang perempuan yang meludahi Quran tuh. Dia membaca dengan kata-kata yang tidak semestinya. Itu. Itu satu pukulan. Tapi respon yang melihat kan netizen kan marah. Harusnya nggak gitu juga. Ini kenapa ada orang begini? Mungkin nggak ada yang bisa menyinari jiwanya. Kamu dong, yang deket dong sana. Itu memang reaksi akan begitu ketika orang kecewa. Ya, tapi kan pikirannya kekerasan lah, hukuman, bakal bunuh dan seterusnya. Padahal Nabi nggak kayak gitu. Ketika Nabi Muhammad SAW dan Nabi yang lainnya kan begitu, diutus di masyarakat yang gelap, ya terangi. Persoalannya kan gitu, kamu dapat cahaya nggak? Kasih dong. Gitu. Karena pertimbangannya banyak yang keliru, bahkan jauh dari yang semestinya yang Allah ajarkan lewat para nabi. Tetapi Allah nggak akan ngasih tahu. Gitu. Tergantung kamunya mau nggak nyari tahu. Gitu. Maka diwajibkan thalabul ilmi kita tuh. Kenapa kita diperintahkan mencari ilmu? Karena tidak setiap kita terlahir di rumah yang berilmu. Kalau semua bapak kita berilmu, nggak usah kemana-mana kita. Udah bapak aja kita. Sama bapak kita aja udah. Karena bapak kita tidak mumpuni, ya ini sekolahkanlah. Mending mun bener sekolahkan dirinya tadi. Mungkin kitanya udah baik, lingkungan dong salah, akhirnya kabawa gitu. Ya, jadi itu satu di antara hikmah kenapa kita diwajibkan mencari ilmu. Karena ilmu tidak akan tumbuh dengan sendiri dalam diri kita, nggak akan datang sendiri. Dan terbukti tidak setiap orang tua bisa mendidik anaknya. Itulah sebab kenapa kita harus mencari. Sampai dulu pernah saya pengalaman ditegur lah sama bapak saya. Oh, ngaji tiap malam sana sini. Gitu. Saya jawab sederhana aja. Kalau bapak bisa mengajarkan itu, aku gak usah keluar rumah. Diamlah dia. Terbukti selama aku di sini 25 tahun, pernahkah kau mengajariku? Kamu bisa ngajarkan jangan keluar. Akhirnya alhamdulillah tersadarkan, akhirnya muncul kesepakatan, jing, sana cari ilmu. Tapi satu, jangan kau coreng nama baikku. Itu, insya Allah. Moal, jangan dicoreng, diangkat derajatnya. Itu. Oke, ya semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma rzuqnal istiqomah. Allah